Penonton tumben sepi nih. Apa jangan-jangan pada mudik ya? Mudik. Pada mudik ya? Mudik. Waduh, pantesan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan datang nih biasa. Banyak banget dong. Nama juga halal bihalal. Cuma nyiapin 3 amplop ini. Ya, namanya juga efisiensi kan. Tahu aja. Kebetulan kami dari Aumania nih. Dari Aumania? Aumania. Kita tes dulu ya. Aumania. Kurang kompak. Aumania. Udah kayak serigala ya. Iya. Ini bawa apa, Tong? Ya, selain kita mau halal bihalal, saya juga bawa makanan dong. Khas lebaran nih. Ini opor nih. Opor apa ini kosong begini? Nama juga opor sisi. Oposisi itu. Iya. Oke lah. Kita nggak sabar nih mau salam-salaman nama yang viral nih. Oke. Ya udah. Minal aja ya, maaf banyak salahnya. Ya. Amplopnya cuma Iya. satu aja ya. Satu juga kosong nih. Iya. Makasih udah datang ya. Makasih Bang. Maaf dari batin. Dapat amplop. Iya. Kamera mana? Kamera yang mana? Sisanya dibagi-bagi aja ya. Efisiensi soalnya. Iya, maaf lahir batin. Ya, masuk TV. Maaf lahir batin. Masuk TV. Makasih ya udah pada datang penonton luar biasa. Suaranya sekali lagi mana Aumania? Nah, gitu dong. Studio 1 Metro TV rame lagi. Oke, gimana? Langsung kita mulai aja ya. Baik, penonton dan pemirsa. Kita mulai, inilah Midnight Live! Penonton dan juga pemirsa, minal aidin wal faizin, Midnight Friends, selamat lebaran. Buat yang sudah di kampung halaman, selamat berkumpul dengan keluarga. Dan buat yang belum bisa mudik, bisa pakai AI ya, buat ganti background foto biar kelihatan mudik ke kampung. Padahal masih di kosan. Ngomongin AI, dunia teknologi kembali gempar. Setelah DeepSeek, kini AI terbaru dari Tiongkok, Manus, siap bikin Amerika migran. Sementara Indonesia, pengembangan AI masih ala kadarnya. Masih pakai alamiah intelligence. Tiongkok nggak main-main, pemerintah mereka gaspol. Startup AI didukung penuh. Kalau di sini, pemerintah kita masih sibuk urus regulasi yang dijadwalkan kelar bulan Juni nanti. Mungkin takut ya AI bakal dipakai buat nyari koruptor dengan akurasi 100%. Tapi kayaknya AI secanggih apapun tetap nggak bisa tuh ngalahin kesaktian koruptor yang bisa ngilang. Sebelumnya AI Tiongkok, DeepSeek sempat bikin petinggi Silicon Valley panik. Bahkan pemerintah Amerika sampai ngeluarin aturan. Siapapun yang pakai AI buatan Tiongkok bisa kena denda atau dipenjara. Bahkan Presiden Donald Trump yang biasanya cuma sibuk ngeblok follower Twitter, dia aja sampai bilang, kita harus berbenah. Kalau begini terus bisa boncos gue. Lalu bagaimana AI di Indonesia? Kita mah slow aja ya nggak? Uye! As nggak nih? Masih tahap penjajakan, kayak orang PDKT, ngobrol panjang lebar tapi status belum ada kepastian. Bisa aja saya. Di saat AI Tiongkok bikin dunia panik, warga kita pakai AI buat hal-hal kreatif. Seperti curhat ke chatbot karena bosen curhat ke temen yang ujung-ujungnya cuma bilang, ya udah sabar aja. Atau bikin AI buat nebak wajah pas tua, padahal tabungan buat masa tua aja nggak ada. Teknologi makin canggih ke depan, tapi mindset masih belum mengikuti zaman. Kayak kalian nih penonton, baterai habis masih dijemur di genteng. Lo kira rengginang? Jadi kesimpulannya AI di Tiongkok makin mengancam sampai bikin was-was Amerika. Kalau wus-wus itu PP Jakarta Bandung ya, wus. Bolak-balik. Bisa aja saya. Sementara AI di Indonesia masih dipakai buat seru-seruan. Mungkin nanti muncul AI lokal yang spesialis jawab pertanyaan, kapan nikah? Jawabannya ikut teladan pemerintah.
Gubernur Jatim single mother, Gubernur Jabar dan Jateng, bahkan presiden kita aja single father. Jadi selain bingung di mana ibu kota Indonesia, Jakarta apa Nusantara, Anda juga jangan bingung kalau ditanya kapan nikah. Relationship goal aja kadang meleset, goalnya bisa dianulir VAR. Tapi kalau aku ke kamu kan memang udah kayak tendangan meleset. Sayang sekali pemirsa. Kita lanjut ya penonton? Oke, kita lanjut. Balik suasana lebaran. Kemarin pada sholat id di mana nih Midnight Friends? Di masjid apa di lapangan? Yang jelas bukan di IKN kan? Jadi begini ceritanya begini ya. Masjid Negara IKN direncanakan bisa menggelar sholat id perdana di IKN tahun ini. Tapi kita tahu itu semua rencana, anggaran dan alasan yang menentukan. Dan ternyata Masjid Negara IKN, ya IKN, ini kita nungguin, belum jadi. Ibarat pacaran lama, udah lamaran, udah sebar undangan, pas hari H, gedung resepsi yang disewa mendadak dipakai buat rapat undang-undang. Batal deh sholat id perdana di IKN karena bangunan belum jadi dan beresiko. Jadi buat kalian yang kemarin maksa sholat id di sana, jangan pakai kopiah ya, tapi pakai helm proyek. Kalau mau wudhu, tayamum aja, manfaatkan debu pembangunan daripada mubazir. Kalau bisa sekalian siapin sound system horeg, biar khotbah nggak kalah sama suara mesin bor dan palu. Otorita IKN bilang masjid ini bakal rampung akhir 2025. Berarti tahun depan kemungkinan bisa dipakai. Kalau masih belum, ya beritanya bakal sama lagi. Cuma progresnya aja nambah mungkin jadi 75%. Belum kelar juga dong ya? Gak apa-apa, santai aja Pak, bangun masjidnya. Orang Indonesia sabar-sabar kok. Udah biasa nunggu janji-janji kampanye yang gak kesampaian. Nunggu harga sembako turun yang bikin habis kesabaran. Bahkan sabar nungguin promosi jabatan. Tapi ujung-ujungnya disikat teman, simpanan atasan. Masjid yang digadang-gadang akan menggantikan peran Masjid Istiqlal ini dibangun untuk 60.000 jemaah. Tapi untuk sementara jemaahnya masih dalam bentuk harapan. Lalu gimana nasib para pegawai otorita IKN dan pekerja proyek yang ada di sana? Tenang, jelang lebaran mereka bisa mudik dan work from anywhere alias kerja dari mana saja sejak 24 Maret lalu. Masuk kerja aja IKN sepi apalagi work from anywhere ya. Sepi IKN-nya, ramai beritanya. Bicara mudik, sejumlah ruas jalan tol IKN juga sudah dibuka secara fungsional sebagai jalur alternatif untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2025. Karena belum begitu ramai, jadi untuk saat ini belum ada liputan khusus kondisi arus lalu lintas mudik di tol IKN. Tapi jika nanti IKN sudah beroperasi penuh dan ramai, kemungkinan akan ada liputan khusus mudik dari IKN ke kota-kota sekitarnya. Pemirsa, kami laporkan langsung laporan mudik kali ini dari Simpang Bonus Sambal Terong Pedas, Bontang, Nusantara, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam, dan sekitarnya. Terpantau, kepedesan maksudnya. Kan tadi disingkat bonus sambal terong pedas ya. Tapi kita doakan aja semoga tahun depan sholat id di IKN benar-benar bisa digelar dan IKN sudah beroperasi. Karena percuma masjidnya jadi, jemaahnya sepi, beritanya rame. Baik, penonton dan juga pemirsa, kita lanjut lagi ke berita selanjutnya ya. Ya, Midnight Friends, sudah pada di kampung halaman atau masih di perantauan nih? Ya, suasana mudik lebaran tahun ini lebih sepi dari notifikasi WhatsApp yang tiap menit bunyi centang-centing, isinya ucapan lebaran template yang copy paste dari grup sebelah. Pendek kan nggak apa-apa, pendek nggak apa-apa, asal tulis sendiri gitu kan. Kreatif dikit. Mudik lebaran tahun ini turun, salah satunya terbukti dari penjualan tiket bus akap anjlok 30%.
Biasanya lebaran, bus sibuk antar penumpang, sekarang sibuk antar doa. Doa berharap ada penumpang. Apalagi calo tiket yang biasanya lebaran sibuk narik harga jadi mahal, sekarang narik nafas panjang. Di saat warga puyeng, lihat harga tiket pesawat makin terbang, dan pengusaha bus akap sepi penumpang, Wali Kota Depok punya terobosan. Mobil dinas yang harusnya untuk kepentingan pekerjaan bisa dipakai jalan-jalan ke kampung halaman. Kayaknya Pak Walkot punya definisi sendiri nih soal kerja ya. Kerja nganter anak ke rumah saudara, kerja makan ketupat di rumah mertua, dan kerja ngabisin anggaran negara buat kepentingan keluarga. Jadi kalau ASN Depok maksa pakai mobil dinas buat mudik, ya saya cuma bisa bantu doa semoga perjalanan lancar sampai kampung halaman. Bukan tersendat di sekitar Kuningan, tepatnya di ruang penyidikan. Gak cuma itu, ekonomi lebaran tahun ini juga lebih lesu dari mood paksu abis antar istri tawaf keliling mall. Perputaran uang turun drastis, THR tipis, sementara harga kebutuhan pokok bikin nangis. Pemerintah bilang ini karena faktor global. Dikira beli ketupat pakai Bitcoin kali ya. Terkait lesunya perputaran uang lebaran tahun ini, Menko Ekonomi Erlangga Hartarto buka suara. Ia membantah kalau perputaran uang turun. Pak Erlangga bilang pemerintah sudah siapkan banyak program dan bansosnya juga sudah jalan. Ia pun mengungkapkan bahwa Kemenko Perekonomian punya perhitungan sendiri dan yakin perputaran uang akan meroket. Tunggu, yakin meroket pakai hitung-hitungan sendiri? Mungkin yang dihitung perputaran uang circle pejabat. Karena kalau circle rakyat yang meroket perputaran utang. Gali lubang, gali, nggak ketutup-tutup nih. Udah ketutup, ngutang lagi. Baru nutup satu lubang, nambah 10 lubang. Tapi tenang, pemerintah tetap peduli sama citra mereka sendiri. Ya biasa, jelang lebaran, pejabat lebih pilih bagi sembako daripada membagi solusi tingkatkan daya beli. Jurus andalan membuat rakyat terlena, sementara nanti sampai rumah baru ingat kalau gas habis tapi duit cuma cukup buat beli lilin. Masak tuh nasi pakai lilin. Lagi-lagi tenang lagi-lagi. Pemerintah sedang mencari solusi. Ya masih dicari, semoga cepat ketemu ya. Karena biasanya solusi kayak cari sinyal di hutan tuh kadang ada tapi sering hilang-hilangan. Jadi lebaran tahun ini bukan cuma soal maaf-maafan, tapi juga bertahan dengan kesabaran. Selamat Idul Fitri, jika bisa mudik dan dapat THR, jangan lupa bersyukur. Dan bagi yang belum bisa mudik dan berkumpul dengan keluarga, yang penting transferannya udah mudik kan? Ya itulah sajian pembuka Midnight Live pada malam ini. Jika ada fakta yang bikin kuping panas atau realita yang bikin kita was-was, mewakili seluruh tim Midnight Live mengucapkan selamat lebaran, lupakan dulu polemik, kebijakan, apalagi basa-basi mencari solusi. Sekarang kita maaf-maafan ya. Besok lanjut lagi, kita beritakan lagi. Baik, penonton dan juga pemirsa, setelah jeda iklan kita akan lihat seperti apa suasana ibu kota Jakarta. Emang masih ibu kota ya? IKN kan belum jadi. Udah tapi belum. Udah tapi belum. Kita pantau saat lagi pemirsa, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Penonton mana suaranya Aumania? Uye. Ats nggak nih? Baik pemirsa, di segmen ini kita akan langsung memantau seperti apa situasi terkini di kawasan Bundaran HI di Jakarta. Tentunya sudah ada rekan Bernardin Mario. Bernie, selamat malam.
Bernie. Santai sekali tampaknya Bernie. Hai. Lagi nongkrong atau lagi gimana nih? Bernie. Halo Reza. Sorry. Ini saya lagi piknik di pinggir Bundaran HI karena kan Jakarta lagi sepi nih karena kita lagi Hari Raya Idul Fitri. Sorry. Saya mohon maaf karena ini lagi Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon dimaafkan Mas Reza dan teman-teman pemirsa Midnight Live. Au! Jadi gimana Reza? Ada apa nih? Jadi kamu lagi ngapain ini Bernie? Santai sekali nih. Ya, jadi seperti inilah Mas Reza. Kalau lagi Lebaran, Jakarta tuh biasanya pasti sepi. Khususnya dari kendaraan-kendaraan yang biasanya bikin polusi di Jakarta. Dan untuk Lebaran kali ini Reza, ini memang jumlah kendaraannya menurun. Dan aduh. Nah, kalau jalanan sepi, pasti motor-motor gede ini pada keluar. Mau show off, mau nunjukin kecepatan motornya dan bunyinya yang berisik ini nih. Tapi memang seperti inilah kondisi Jakarta kalau lagi libur Lebaran. Banyak motor-motor gede keluar untuk dipanasin. Terus banyak juga warga yang mungkin tidak mudik ingin menikmati lowongnya kota Jakarta. Tapi memang kalau dari data Kementerian Perhubungan nih Reza, jumlah pemudik tahun ini itu tidak sebanyak tahun sebelumnya. Tapi ini yang bikin saya bingung. Jumlah kendaraannya keluar banyak, tapi ternyata masih banyak pemudik yang bertahan di Jakarta. Saya bingung nih, kendaraannya siapa yang nyetir keluar kota. Dan tadi kalau dari pantauan saya juga Reza, ini banyak sekali warga Jakarta yang masih memadati Bundaran HI untuk menikmati ibu kota Jakarta. Dan ini saya senangnya nih, ibu kota Jakarta tidak sepi kayak ibu kota sebelah. Jadi masih terasa hawa metropolitannya, melihat bagaimana keindahan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta kalau lagi malam hari. Dan kalau diperhatikan juga tadi banyak sekali warga Jakarta yang memanfaatkan momen ini untuk bisa foto-foto, mengabadikan momen bersama keluarga ataupun sendiri bersama dengan indahnya Bundaran HI yang saat ini ada ornamen-ornamen spesial Lebaran. Ada, kalau lihat ini ada dekorasi masjid di tengah-tengah Bundaran HI dan itu menjadi salah satu spot yang paling favorit warga Jakarta untuk bisa mengabadikan momen libur Lebaran. Dan untuk tahun ini memang momen Lebaran ini terasa begitu berbeda karena hari ini Reza saya makan opor ayam dan lontong bersama dengan sambal ati, tapi sambal atinya nggak pedas. Mungkin karena harga cabenya lagi tinggi Reza. Jadi kita mesti kurangin nih makan pedas seperti usulan dari Bapak Presiden. Nah ini kalau dilihat nih sebentar lagi gambar yang Anda saksikan adalah warga Jakarta yang sedang santai di pinggiran kawasan Bundaran HI bersama dengan teman-temannya maupun keluarga sambil minum kopi-kopi saset ataupun minuman-minuman manis saset yang dijual oleh Starling alias Starbucks keliling. Nah, ini kita coba tanya aja langsung ke pedagangnya. Libur Lebaran ini sebenarnya makin sepi atau makin ramai malah? Kita coba tanya nih. Halo, Mas. Ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Ali. Mas Andi, ini dari tadi saya lihat tangan nggak berhenti motong kopi saset, ngaduk. Rame emang Mas? Ya lagi karena liburan gini. Liburan rame nih ya? Ya. Udah berapa gelas kira-kira yang dijual? Ya adalah 30 gelas. Ada berapa? 30 gelas. 30 gelas. Udah keluar dari jam berapa ini? Jam 8. Dari jam 8. 30 gelas ini rame atau lebih rame dari hari biasa atau gimana? Lebih rame. Soalnya kalau hari biasa kan sepi. Kalau di libur kan rame, banyak pengunjung. Oke. Ini Mas dari jam 8 ini banyak gak sih orang lalu lalang daripada hari biasanya? Padahal ini lagi libur Lebaran. Ya. Lebih rame? Lebih rame. Berarti bener ya, nih nggak banyak yang mudik nih? Nggak banyak. Emang. Reza, bener nggak banyak yang mudik karena Mas Andi yang jualan kopi keliling di sini bilang kalau dari tadi jam 8 dia keluar ini udah banyak banget nih warga Jakarta yang nggak mudik itu selalu lalang. Jadi ya udah. Akhirnya Mas Andi jualan jauh lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Nah aku mau tanya nih Mas Andi nih selain nggak mudik karena lagi cari duit, tapi kita mau tanya nih sebenarnya dia nggak mudik karena apa? Mas Andi ini sebelumnya nggak mudik kenapa nih? Emang karena mau jualan aja atau kampungnya memang di Jakarta atau seperti apa? Di Madura, kampung Madura. ya. Lah kok nggak pulang ke Madura? Baru sebulan. Apa? Baru 1 bulan. Oh baru 1 bulan di Jakarta. Oh jadi kalau baru 1 bulan mah namanya liburan ke Jakarta ya? Nggak maksudnya ini ongkos kan mahal, tiket. Ongkos mahal.
Jadi nggak mau mudik. Ya, ntar habis ini baru seminggu lagi mudik. Tapi sebenarnya pengen mudik. Ya. Reza, sebenarnya pengen mudik, semangat mudiknya tinggi tapi ekonominya lesu. Nah ini nggak tahu nih faktor memang ekonomi Indonesia yang lagi lemah atau memang karena Mas Andi juga baru sebulan di Jakarta nyari nafkah dulu. Tapi emang kita doain nih, semoga hari Lebaran ini makin banyak hasil jualannya. Amin. Jadi rencananya kapan mau pulang ke Madura nih? Paling besok ini mau pulang. Besok pulang ya. Oke Mas Andi, terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kami. Semoga laku. Minal aidin sekali lagi. Oke. Reza, itu tadi gambaran dari Mas Andi yang jualan kopi keliling pinggiran Bundaran HI yang bilang memang betul banyak sekali warga Jakarta yang malah di hari H+1 libur Lebaran ini masih banyak di daerah ibu kota malah milih untuk berwisata dan menetap di Jakarta aja. Jadi data Kemenhub ini bisa valid seperti yang tercatat atau disebarkan oleh media-media bahwa tingkat pemudik yang melakukan perjalanan ke kampung halaman cenderung menurun tahun ini. Nah ini Reza, kayaknya saya langsung tos lagi, balik lagi ke Anda karena saya mau menikmati nikmatnya kota Jakarta di hari raya Lebaran ini karena memang jalanan cenderung sepi, nggak banyak kendaraan, jadi bisa menikmati indahnya langit Jakarta bersama dengan nyala terangnya lampu gedung-gedung pencakar langit. Saya mau santai lagi kayak Bob Marley jadi uye. Kembali ke kantor dan pemirsa Midnight Live. Au! Uye, Bernie. Bernie, tadi kan kamu lagi ada di tenda. Itu yang di tenda siapa, Bernie? Yang di tenda, saya tunjukin ini. Ini yang di tenda ini nih, sini. Ini yang di tenda ini rekan saya, Mas Reza, yang setia menemani perjalanan liputan kita kemanapun, yang selalu bawain mobil buat kita. Jadi bisa sampai ke pinggiran Bundaran HI. Ini namanya Mas Doni. Mas Doni, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah ini singkat aja karena nggak bisa pulang kampung, kita liputan. Ada pesan-pesan buat keluarga di kampung halaman yang mungkin menanti Mas Doni sebenarnya mau pulang. Jangan nangis. Ini bukan TV sebelah, jangan nangis. Mohon maaf, mungkin untuk tahun ini kita nggak bisa pulang. Insya Allah ada kesempatan kita akan pulang. Jangan pulang ya. Tapi makan opor lontong udah ya? Udah dong. Sambal hati? Pakai dong. Pedas nggak? Enggak. Cabenya lagi mahal. Betul. Nah itu dia Mas Reza, langsung saya tos karena Mas Doni udah malu-malu, mukanya udah makin merah, masuk TV pertama kali live bareng. Jadi kembali ke Anda, nggak perlu au lagi karena ternyata banyak nih warga Jakarta yang tahu tagline au, tapi nggak apa-apa deh. Buat sekali lagi, buat Mas Reza kembali ke studio dan pemirsa Midnight Live. Au! Bentar. Saya mau tanya lagi, Bernie. Ya. Itu bawa tenda, artinya kamu mau nginep di sekitar Bundaran HI. Mas Reza, ini cuma properti, jadi nggak boleh nih ya. Pokoknya warga Jakarta nggak boleh nih ada yang bawa tenda ke pinggiran. Ini nggak boleh nih ya. Jadi ini cuma properti Mas Reza. Saya nggak ada niat mau nginep di sini. Saya cuma bawa kursi ini emang karena mau duduk-duduk santai. Karena kalau di bawa tenda di sini nanti bisa-bisa diusir Satpol PP. Dikira pencari suaka yang nggak dapat tempat tinggal di Indonesia. Jadi jangan diikutin. Nanti daripada nongkrong di sini diusir karena di sini penjual-penjual kopi keliling nyediain tenda-tenda atau spanduk-spanduk atau tikar-tikar untuk para pelanggan yang mau menikmati keindahan kota Jakarta malam hari sambil lesehan di pinggiran Bundaran HI. Jadi jangan dicontoh. Ini saya nggak ada niat mau nginep. Kalau saya nginep dikira saya pencari suaka dari Bahrain. Jadi jangan ya. Saya lagi jangan ikuti. Oke Bernie, terima kasih laporannya, mantap. Kita beri au dulu untuk Bernie. Au! Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Midnight Live. Pemirsa, kembali lagi di Midnight Live. Au mania, mana suaranya? Au! Tong. Udah mulai, Tong. Maaf. Ngapain, Tong? Ini lagi baca komen-komen dari Aumania nih. Widih. Udah ada lebih dari 1000 komen. Ucapan Lebaran. Ucapan Lebaran. Cuman mohon maaf nggak bisa dibacain semuanya. Kalau dibacain semuanya sampai Lebaran tahun depan. Oke, kita bacain aja langsung ya. Kita udah pilih yang terbaik nih, Bung. Sip, itu dia. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, Tong. Oke.
@29 Januar. Mohon maaf lahir dan batin, kecuali 10 dosa besar Liga Korupsi Klasemen. Ini kebalik kayaknya. 10 dosa besar klasemen Liga Korupsi. Ya. Tenang aja Januar, persaingan masih ketat menuju Liga Champions Eropa. Yang Lanjut. kedua ada dari @arian25. Minal aizin wal faizin, meski nggak bawa uang 271 triliun, tapi alhamdulillah bisa lebaran di rumah. Banyak amat tuh duit, kalau dibeliin token listrik, silau tuh pulau. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada @andi3roet. Untuk keluargaku di Garut, mohon maaf lahir dan batin. Maaf tidak bisa pulang tahun ini karena saya khawatir masuk berita jika memaksakan pulang dengan headline seorang pemudik melahirkan di tol Cipularang. Wah, berarti lagi mengundang nih ya. Mengandung. Ya semoga lancar persalinannya ya. Amin. Lanjut dong. Selanjutnya dari @adit sopohayo. Ikut mohon maaf ya, busuknya ikan berawal dari kepalanya yang bau. Au! Itu kepala bau makanya sering-sering keramas. Ikannya apa orangnya? Orangnya. Oh. Oke, yang ke-6 Afrid Buana. Mari kita saling memaafkan, tapi ingat dimaafin ya, tapi nggak dilupain. Mari kita belajar dari kesalahan. Ini komennya kayaknya standar banget nih, kopas dari grup sebelah kayaknya. Lanjut. Ada dari Jennifer William. Ya. Minal aidin wal faizin, semoga di momen yang penuh berkah ini esensi permintaan maaf nggak hanya jadi tameng bagi mereka yang suka blunder. Jennifer lupa nih ya kalau ada fitur klarifikasi. Fitur. Bahasa Inggrisnya ulangi. Feature. Oke, lanjut @koala insomnia. Semua dimaafin kecuali pemerintah. Ya, memaafkan itu kan nggak boleh tebang pilih. Vonis hukuman aja yang tebang pilih ya. Oke, itu dia tadi komentar-komentar netizen ya, para Aumania Midnight Friends. Makin banyak Aumania nih. Ada berapa komentar di IG Midnight Live? Sampai sejauh ini ada 1006 itu yang komen. Yang follow ada lebih dari 30.000. Yang unfollow 40.000. Minus dong. Minus ya. Maaf. Aduh, ya udah deh. Gimana kalau kita, ini kan masih suasana Lebaran. Iya, ya? benar sekali. Kita ngobrol yang lebih kusuk lagi dong. Oh, iya. Kita undang siapa nih? Katanya bawa teman. Bawa teman dong. Kebetulan saya ada teman nih. Setiap episode kebetulan bawa teman. Kebetulan bawa teman. Kali ini kita panggil aja. Siapa namanya? Ini dia Ustadz Abe Gifran. Ustadz Abe. Bang, sehat. Sehat. Ustadz. Ini Makasih, teman Ustadz. saya, Bang. Kebetulan teman. Siap, saya teman. Iya, Kenal Tapi nggak pernah jadi berteman. Oh. Kan kita temenan. Iya. Kita teman di Facebook. Iya. Ya yang penting temenan. Soalnya kalau di Facebook ganteng banget. Iya. Aslinya nggak ada. Bunda. Aslinya lebih ganteng kan? Itu dia, Iya, benar. Banyak Masya orang Allah. bilang dia mirip Orlando Bloom. Iya. Tapi kalau ketemu langsung Kidaus. Padahal kita Emang ngobrol bener sih kalau di belakang Sarukan. Oh, dari belakang sama kan. Dari depan? Dakocan. Nah. Oke, kita langsung ngobrol ya. Silakan Ustadz. Aduh. Ustadz nih. Bisa aja saya, Ustadz ya. Aduh, belum apa-apa udah buat dosa lagi ya. Iya. Tapi kalau ngomongin dia nggak dosa. Kenapa? Karena bicara kebenaran. Semua maaf di Idul Fitri ini Betul. dimulai dari nol. Dari nol. Tapi nggak oplosan. Memaafkan itu harus. Harus. Yang sulit itu melupakan. Ustadz Abi bener artis nih Ustadz. Alhamdulillah. Jadi udah sering main mulai film ya? dari 2014 udah masuk di TV. Muat apa enggak ya? Ya, tergantung yang cembung apa yang datar nih. Jadi sejak kapan? Dari merintis 2014 sudah karir? main sinetron, kemudian punya
judul sendiri, kemudian punya program sendiri. Alhamdulillah sekarang juga main di layar lebar. Wih, bintang film. Alhamdulillah. Sekaligus berdakwah begitu ya? Benar, jadi sekaligus berdakwah, sekaligus jadi bintang film. Kadang-kadang di dunia real itu orang tidak sama dengan di dunia film. Oke. Di dunia film, dunia sinetron orang banyak kamuflase ya. Wih. Aslinya nggak sesuai dengan kenyataan. Bung, ini bukan dwi fungsi lagi nih. Terus? Multifungsi. Oke Ustadz, ini Siap. kan kita bicara lebih serius lagi nih ya. Benar, Masya Allah. Soal banyak masyarakat kemarin yang melakukan demonstrasi, ini kan entah tidak puas dengan kebijakan atau tidak puas dengan kinerja pemerintah begitu ya Ustadz. Nah di Islam sendiri itu bagaimana hukum mengkritik pemerintah itu seperti apa? Setahu saya kan ada juga kewajiban taat pada pemimpin. Benar. Jadi seorang pemimpin itu harus sesuai dengan apa yang diutarakan dan disampaikan. Tapi nggak boleh memaksakan, betul-betul. Benar. Nah, jadi harus betul-betul amanah. Orang itu yang paling pertama dipegang adalah ucapannya. Jangan ngomong A jadinya B. Nah, banyak orang sekarang sulit ngambil keputusan. Kenapa? Karena banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Banyak kepentingan. Jadi akan nanti bahayanya nih, Allah tidak akan pernah memberikan syafaat kepada pemerintah yang dia zolim kepada masyarakatnya. Ini bahaya sekali. Jadi jangan sampai kita sudah dikasih amanah oleh Allah, tapi ternyata hanya mencari keuntungan untuk pribadi. Tat, daftar dulu nih jadi aumanian. Saya au mulu. Iya, Ustaz. Au itu, au artinya mau tahu nggak? Apa? Maaf. Jadi emang orang tuh harus banyak maaf. Oh iya. Tambah wawasan kita di Pas sini ya. banget ya di bulan Ustadz, tadi kan juga ada netizen yang berkomentar, oke lah saya maafkan kecuali pemerintah. Nah itu bagaimana Ustadz? Wah, iya betul. Jadi saya bilang tadi, memaafkan itu mudah, tapi sulit melupakan. Jadi nggak boleh kita sering mengecewakan. Kadang mengecewakan itu membuat orang akhirnya tidak move on dengan kehidupan. Nah, harus move on. harus move ya. on. Masa Bagaimana lalu- bisa harus move on? Orang pemerintahnya bikin salah mulu. Tapi adabnya seperti apa dalam mengkritik pemerintah? Oh, dengan cara yang muasyarah bil ma'ruf. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita untuk adalah apa? Agar muasyarah bil ma'ruf, sampaikan dengan kebaikan. Sampaikan dengan kritik membangun. Jangan ngasih kritik, jangan ngasih komentar, tapi nggak bisa ngasih solusi. Kaget saya au mulu. Sekali-sekali, uye. Gak nih. Ada Ustadz ini loh. Ya. Mungkin Otong ada pertanyaan? Tat, sorry nih Tat ini. Keren banget pertanyaannya. Belum. Ya nggak nyampe gini. Baru mau nanya. Kan banyak nih teman-teman yang Iya. pulang mudik ya. Sering ditanya, kapan nikah? Itu gimana sih hukumnya tuh? Masya Allah. Kita bisa kalau jawab kadang-kadang kita emosi juga tuh. Benar. Itu gimana tuh? Tat? Nah. Pandangannya Tat. Jadi kita kan ini harus orang yang baru sabar. Kata Nabi, Abdulul amal itu salah satu amal yang paling utama itu adalah as-sabru, sabar. Jadi ketika orang memfitnah kita, ngejelekin kita, boleh jadi saat dia nanya pun adalah doa buat kita. Benar nggak? Nah kecuali sama abang, emang tampangnya belum nikah kelihatan. Maksudnya belum 2 kali. Belum 2 kali ya Ustadz? Iya. Soalnya muka-muka kayak gini antara susah dan senang nggak kelihatan. Iya. Tat, mertua saya nonton. Ustadz, ini kan juga yang menjadi salah satu ketidakpuasan masyarakat adalah koruptor semakin merajalela, korupsi semakin merajalela di Indonesia, bahkan ada liganya, Liga Korupsi Indonesia. Ini di Islam, hukum terhadap koruptor itu seperti apa sih? Masya Allah, salah satu perkara yang paling besok dia akan membungkuk di hadapan Allah. Udah bukan lagi dipetanya lagi, langsung dia nggak punya dosa orang begitu. Kenapa? Karena orang itu langsung masuk neraka. Ngeri. Makanya siapa orang yang dia memakan hak orang lain, la taqulu, nggak boleh kita makan amwalukum, harta yang batil, harta yang nggak ada haknya, harta hak orang lain. Dia makan di akhirat, dia akan membawa semua dengan dalam keadaan membungkuk. Nah ini makanya rugi. Kalau ini bulan Lebaran, bulan maaf-maafan, tapi ternyata ada malaikat yang namanya malaikat atid, dia cuma hanya nyatetin keburukan siapa? Orang yang korupsinya gede banget.
Tapi misalnya uang hasil korupsi itu digunakan untuk kebaikan, menyumbang anak yatim. Nah itu gimana? Ada banyak orang punya korupsi, berbikin masjid, ya nggak? Terus santunan yatim, umrohin orang banyak. Emang malaikat bisa disogok? Ya juga ya. Ini saya hitung udah AU yang ke-100 ya. Hebat nih. Sudah cocok jadi AU mania. Jadi memang kalau Ustadz lihat korupsi di Indonesia ini kan seberapa parah sih Ustadz lihatnya? 1.100 kali ya. Parah ini. Lebih ya. Ini jangan sampai akhirnya ditiru oleh generasi bangsa. Kenapa korupsi tidak pernah terhenti? Karena ternyata yang menjadi teladan korupsi itu adalah para pemimpin-pemimpinnya. Malu kalau bangsa ini tidak menciptakan sesuatu yang punya karya dan itu karyanya dilanjutkan oleh anak-anak bangsa. Tapi kalau hanya diberikan pencitraan, ekspektasi yang tidak ada dan pada akhirnya prestasinya cuma korupsi, apa kebanggaan negara ini? Ayo kita benahi dari diri kita di momen Ramadan, mudah-mudahan memaafkan ini bisa menjadikan satu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi Ustadz, kayaknya juga banyak koruptor yang tidak takut. Apa karena hukumannya yang terlalu ringan atau seperti apa nih Ustadz? Masalahnya bukan karena takut, nggak takut kayaknya. Belum ketahuan aja kali. Wah, jadi KPK harus bekerja keras lagi ya. Harus kuat, harus komitmen dengan apa yang sudah diamanahkan sehingga mudah-mudahan kalau korupsi nggak ada, masyarakat semuanya gampang cari kerjaan. Amin. Tapi kalau program berita seperti kita ini boleh ya mengkritik pemerintah ya Ustaz? Sangat membangun. Siapa tahu jadi hidayah. Siapa tahu ini program bisa nolong orang lain yang tadinya nggak sadar jadi sadar. Jangan yang sadar jadi nggak sadar. Karena masih banyak yang nggak sadar. Masih banyak yang nggak sadar. Atau mungkin pura-pura nggak sadar. Itu dia. Atau nggak ada pertanyaan lagi nggak? Biasanya kan ada janji-janji kampanye ya. Kadang-kadang tuh dia cuma dikasih waktu 5 tahun. Benar. Jarang tuh. Ada aja tuh yang nggak ditepati tuh. Benar. Alasannya kan, baru 5 tahun nih. Gimana tuh? Iya. Janji-janji yang tidak tertepati. Benar. Salah satu. Sorry. Bagus nggak pertanyaan? Bagus. Thank you. Salah satu kata Nabi itu adalah salah satu alamatul munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ketika dia berjanji tidak ditepati. Nah berarti kalau ada orang yang udah janji tapi hari ini sampai belum ditepati, dosanya panjang sampai selesai. Bayangin, banyak begulung itu dosa. Kenapa? Karena kalau belum ditepati, dosa itu akan terus menarik. Coba bayangin, umurnya 42 tahun, iya. Sementara dosanya 80 tahun. Aduh. Wah. 100. Berapa sih? Itu banyak juga ya. Apalagi pejabat kan sebelum menjalankan tugasnya disumpah. Dan jika melanggar sumpah itu seperti apa? Nah iya, ini jangan akhirnya karena tadi niatin jadi pejabat ini harus jadi pelayan rakyat. Jangan jadi pejabat malah akhirnya nipu rakyat. Jangan jadi pejabat akhirnya pengen dihormatin. Jangan jadi pejabat hanya pengen duduk di kursi luar biasa. Jangan jadi pejabat hanya akhirnya mencari keuntungan dari masyarakat. Tapi jadilah pejabat yang ketika masyarakat butuh makan, pejabatnya langsung gercep mencari kebijakan. Gitu. Harapan untuk Indonesia ke depan. Masya Allah. Dari Ustadz Abi. Semua orang bermimpi Indonesia emas. Tapi bagaimana Indonesia akan menjadi Indonesia emas kalau dari para pemimpin-pemimpinnya, dari para orang-orang yang dimintakan pertanggungjawabannya, mereka tidak membuat dirinya menjadi emas buat masyarakatnya. Oke. Terakhir Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari teman saya nih Ustadz ya. Iya. Ini kalau kita berlebaran kan keluarga pada ngumpul begitu ya. Bener. Kadang dari keluarga jauh, sepupu juga datang begitu ya. Apa hukumnya nih Ustadz kalau kita suka sama sepupu sendiri Ustadz? Aduh. Kayaknya titipan dia ya. Teman saya nitip ini. Benar, sekedar suka kan sama siapa aja boleh ya nggak? Boleh. Kalau isi sepupu bisa aja suka. Tapi belum tentu calon mertuanya. Oke Ustadz, terima kasih banyak ya sudah hadir di Midnight Live dan tentunya kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz Abi Gifran
Sehat selalu Ustadz. Amin. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Midnight Live. Terima kasih penonton dan juga pemirsa yang masih setia bersama kami di Midnight Live. Uye. Ats nggak nih? Ada beritanya toh. Ats terus. Ats terus. Kalau soal berita, ats terus. Ats terus. Oke, kita baca satu persatu ya. Beritanya untuk hari ini ada apa saja yang menarik. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menghadiri open house di Istana Merdeka. SBY datang ke istana bersama dengan sang anak Agus Harimurti Yudhoyono yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ya, Presiden Prabowo dan SBY cukup lama bersalaman dan berbincang hangat ya. Ya, hangat. Hangat sekali. Setelah itu Presiden Prabowo bersama sang anak Didit Hedi Prasetyo dan keluarga besar SBY berfoto bersama. Suasananya adem nih Tong ya. Adem. Roll dulu sampai habis. Oh, nggak usah dibaca ya. Iya, sebelum SBY, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala juga telah lebih dulu tiba di Istana Merdeka untuk mengikuti open house Presiden Prabowo. JK hadir bersama istri Mufidah Kala. JK tiba tidak lama setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang bersama keluarganya. Wah, hangat sekali ya suasana di istana ya. Iya. Kok nggak diundang, Tong? Saya diundang, cuman saya lebih milih Midnight Live. Tapi ini kemarin ya. Berarti nggak diundang. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Berlangsung sekitar 1 jam, Luhut mengungkapkan isi pertemuan dengan Jokowi. Luhut meminta agar segenap elemen bangsa bisa menjaga kesantunan untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Siang Pak Luhut. Selamat siang Pak. Semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, dan tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini. Kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi hidup. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Ya, kalau ini saya nggak berani komen deh ya. Takut dibilang gelap. Ya. Saya juga nggak berani komen. Lagi santun nih. Oh iya. Santun ya. Santun. Iya. Santuy. Santuy. Kayak Bernie. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan setelah Lebaran Presiden Prabowo berencana mengunjungi IKN. Kepala negara berencana mengajak putranya, Rago Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Hedi Prasetyo. Hal tersebut diutarakan Basuki usai menyambangi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri di Jalan Tulku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Sebelumnya, Basuki mengatakan Prabowo ingin IKN Nusantara jika sudah mulai beroperasi pada tahun 2028. Ya, Basuki memastikan pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan dan dipercepat. Tadi Basuki Hadi Mulyono baru wawancara eksklusif ya? Eksklusif di Metro TV. Oke. Dan salah satunya dengan mempersiapkan berbagai ekosistem yang diperlukan, diantaranya infrastruktur untuk lembaga-lembaga negara serta kawasan untuk legislatif. Lanjutin dong. Selain itu, pengembangan jalan-jalan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya juga menjadi bagian dari rencana tersebut. Oke.
Ngobrol lebaran. Nggak ada hal-hal yang berat ya Pak ya? Tadi di dalam ada Mas Didik juga, ada ngobrol nggak sih Mas? Dia masih di sana. Oh, tadi nggak ngobrol sama Pak Bas, Bu Mega? Saya cuma Pak Didik, kalau pengen nanti kan habis lebaran Pak Presiden mau ke IKN. Tadi beliau pesan. Pesan apa? Kalau Pak Budi gimana Pak? Kalau Pak Budi gimana Pak? Ya, itu tadi informasi di Midnight Live ya. Iya, semoga tahun depan bisa sholat id di IKN ya. Iya. IKN. IKN. Iya, itu dia ya. Kita doakan saja. Amin. Oke, baik. Itulah tadi sajian kami di Midnight Live. Penonton, terima kasih sudah hadir di Studio 1 Metro TV. Terima kasih juga pemirsa yang tetap setia selalu menyaksikan kita berdua di Midnight Live ya. Aumania ya. Aumania juga luar biasa. Terima kasih Bu Ustadz tadi, Ustadz Abi Ya. sudah hadir juga memberikan kita penyejuk. Penyejuk ya. Jadi adem kan? Adem saya. Kayak Nggak pakai sari ya. Beda. Ya, baiklah pemirsa, kita jumpa lagi di hari Kamis. Kamis. Jamnya masih sama kan? 22.30 waktu Indonesia Barat. Sampai? Hah? Sampai jam berapa? Sampai 23.30. Sejam kita. Sejam ya? Sejam. Ya udah deh. Oke, sampai jumpa pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan Midnight Live.